Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berlimpah ruah rezeki serta kebahagiaan. SLMTTV kembali hadir menemani waktu santai sahabat dengan film-film pilihan. Kali ini SLMTTV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Gang Gajal. Film ini menceritakan perjuangan seorang inspektur polisi bernama Amit Kumar yang berhasil mengungkap kejahatan para mafia dan polisi korup di sebuah kota kecil yang bernama Tejpur. Berhasilkah polisi tersebut menjalankan misinya? Temukan jawabannya di sini ya. Sebelumnya, klik dulu tombol like, komen, share, dan juga subscribe. Kalau sudah, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, terlihat seorang anggota kepolisian India melakukan sebuah perjalanan. Ia adalah seorang inspektur polisi senior yang akan dipindah tugaskan ke sebuah kota kecil bernama Tejpur. Tejpur diceritakan merupakan sebuah kota kecil dengan tingkat kriminalitas tinggi dan dikuasai oleh para mafia dengan kemampuannya untuk mengendalikan petugas dengan suap. Inspektur polisi tersebut bernama Amit Kumar. Terlihat Amit melakukan perjalanan menggunakan kereta, lalu dilanjutkan dengan menggunakan mobil kepolisian yang menjemputnya. Mobil yang digunakan Amit saat di perjalanan mengalami sedikit kendala, dan yang membuatnya harus menepi ke sebuah stasiun kepolisian di mana para polisi di sana tak memiliki wibawa sebagai seorang polisi. Bahkan kantornya pun tak layak disebut sebagai kantor polisi. Di kantor tersebut, Inspektur Amit Kumar mencoba memeriksa buku laporan kasus yang diajukan. Namun, buku laporan itu ada dari beberapa tahun yang lalu, tetapi catatan kasus yang baru ternyata hanya ditulis di sebuah kertas. Setelah Amit mengamati kantor polisi itu, ia juga menemukan bahwa kantor itu tidak dilengkapi dengan senjata dan transportasi yang layak. Sungguh sangat mengherankan. Merasa kecewa dengan kondisi kantor polisi yang memprihatinkan seperti itu, Amit pun segera pergi dari sana. Amit pergi dengan menaiki bus dan bermaksud untuk melihat-lihat keadaan serta mengecek di sekitar kota tersebut. Betapa terkejutnya Amit mendapati para petugas polisi yang sedang melakukan operasi lalu lintas di sebuah jalan sambil melakukan hal yang tak sepatutnya dilakukan oleh seorang polisi. Maaf कीजिए दारोगा साहब. Para polisi itu tak tahu bahwa Amit adalah seorang inspektur. Polisi-polisi itu semakin jojong bersikap seenaknya. Polisi-polisi itu baru tahu setelah polisi yang menjemput Amit memberitahu mereka. Kemudian terlihat seorang polisi diberikan sebuah skor oleh Amit. Scene pun berpindah. Suatu malam terlihat salah satu mafia kota Tejpur bernama Nonua berencana akan bertemu dengan seorang polisi untuk membahas sesuatu. Saat bertemu mereka saling adu pendapat. Karena perbedaan pendapat itulah Nonua pun dengan sadis menusuk polisi tersebut hingga tewas. Keesokan harinya terlihat kemeriahan festival Mahazivaratri. Di sana ada jenderal polisi, Amit, dan beberapa orang lainnya mendatangi sebuah kuil tempat terselenggaranya sebuah upacara. Doa pada acara tersebut dipimpin oleh menteri bernama Sadhu Yadav atau sering disapa dengan nama Baba. Terlihat semua polisi termasuk si jenderal hormat di kakinya, tetapi tidak dengan Amit. मालूम है इस टाइम में आपको सबसे ज्यादा किसका जरूरत है? क्योंकि नोनवा और Setelah dari upacara tersebut, Amit pun kembali ke rutinitasnya sebagai seorang polisi. Amit akan melakukan sebuah penyelidikan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh mafia kota yaitu si Nonua. Dalam penyelidikan ini, Amit mencoba berusaha mencari keberadaan Nonua yang tak tahu di mana ia berada. Sekalipun dirinya harus lembur hingga malam. Di sisi lain, Inspektur Baca Yadav terlihat mendatangi si Baba atau Sadhu Yadav dan dari sinilah diketahui bahwa Yadu Sadaf bukanlah orang yang baik karena dirinya juga termasuk ke dalam golongan mafia yang kerap menyuap para polisi termasuk Baca Yadav. Betapa mengejutkannya ternyata keberadaan Nonua yang menghilang entah kemana tak lain dan tak bukan disembunyikan oleh Sadhu Yadav. Mereka saling mengobrol, membahas semua rencana yang mereka lakukan. Sadhu Yadav mengatakan bahwa ia tak mungkin selamanya akan terus menyembunyikan Nonua karena pasti secepatnya Amit akan segera mengetahui hal tersebut. Mereka memiliki sebuah rencana, yaitu si Baca secepatnya harus dapat mendekati Amit.
Kemudian Sadhu Yadav menyuruh Baca untuk dapat menembak mati Nonua dan melaporkan hal itu ke kantor polisi bahwa peristiwa itu terjadi saat Baca dan Nonua bertemu. Hal ini dilakukan demi keamanan mereka berdua. Scene berpindah. Keesokan harinya setelah menembak mati Nonua dengan percaya diri, Baca membawa mayat Nonua ke kantor polisi. Terlihat masyarakat berkumpul untuk melihatnya. Kemudian tak lama dari itu terlihat Amit pun datang untuk melihat mayat Nonua. Warga yang berkumpul di sana pun menjadi bangga dengan kehadiran Amit dan mulai bersorak ramai meneriakkan nama Amit. Walaupun begitu, tidak tampak sedikit pun ekspresi bangga dari wajah Amit. Amit nampak heran dan ada hal yang mengganjal tentang hal tersebut. Amit juga merasa kurang puas dengan kejadian itu. Scene pun berganti. Amit memanggil Baca untuk menghadap kepadanya. Amit memaparkan mengenai catatan kinerja Baca yang begitu memuaskan selama ia menjadi polisi. Akan tetapi, ada sedikit hal yang mengganjal. Dari puluhan kasus yang berhasil Baca selesaikan, hanya laporan kasus mengenai Sadhu dan Sundar yang dibiarkan menggantung begitu saja. Kemudian, Amit juga menanyakan mengapa selama 7 tahun terakhir Baca tak pernah dipindah tugaskan. Beberapa hal itu menjadi kecurigaan Amit dan meragukan kejujuran seorang Baca Yadav. Kemudian, Amit pun menyarankan agar Baca terus terang kepadanya. Dan menurutnya, apa yang dilakukan Baca terhadap Nonua adalah tindakan seorang pengecut. पूछते हो कि तुम्हारी इस धोती बहादुरी से मिले तमगे के एहसान तले और वो तुम मुझे बताओगे अंडरस्टैंड जा सकते हो तुम Keesokan harinya, secara tiba-tiba Sadhu Yadav datang dan membuat ulah di kantor polisi Tejpur. Sadhu memberikan bingkisan kado ke masing-masing polisi di sana. Melihat perbuatan Sadhu membuat Amit muak. Tanpa memedulikannya, Amit pergi begitu saja. Di sisi lain, seorang Baca mendatangi Sundar Yadav untuk membicarakan mengenai kehadiran Amit sebagai inspektur polisi di sana. Namun, sebagai orang kepercayaan di kepolisian, Sundar menyuruh Baca agar dapat mengatasi Amit dengan sendiri, sehingga tak mengganggu Sadhu Yadav ataupun bisnisnya. Di sini terlihat keraguan Baca terhadap Sadhu dan juga Sundar. Baca merasa bahwa mereka berdua hanya menjadikannya alat dan kedekatan di antara mereka itu hanya dikarenakan kasta yang sama, yaitu Yadav. Scene berikutnya, Baca yang mendatangi rumah keluarga Yadav. Sesampainya di sana, secara tiba-tiba tanpa diketahui oleh Sadhu dan Sundar. Membuat Baca tahu bahwa Sadhu dan Sundar kebetulan memang sedang membicarakan Baca pada saat itu dan berkata bahwa mereka menganggap Baca sebagai anjing peliharaan mereka, bukan saudara. Mendengar hal itu, Baca menjadi kecewa. Di lain tempat, Amit mendatangi rumah sakit karena mendapatkan laporan dari seorang wartawan mengenai seseorang yang dibuat cedera parah oleh Sundar. Sesampainya di sana, Amit menanyakan apa yang terjadi dan siapa yang melakukan hal tersebut. Tetapi pria itu ternyata diawasi dan diancam oleh seseorang. Karena takut, pria itu berkata bahwa ia jatuh dari tangga. Ternyata bukan hanya orang itu saja yang diancam, si wartawan yang hendak pergi pun ditahan dan diberi sebuah peringatan agar tak selalu ikut campur ke dalam masalah mengenai keluarga Yadav. Setelah dari rumah sakit, Amit mendatangi rumah seorang ibu yang diketahui bahwa anak gadis yang diculik oleh Sundar. Ibu tersebut awalnya memang melaporkannya, namun laporan itu dengan cepat segera ia cabut. Dan ketika Amit bertanya pun sang ibu mengatakan tidak memiliki masalah apapun dengan Sundar dan putrinya ia katakan sedang berada di rumah saudaranya di Rajasthan. Amit mengetahui bahwa ibu itu berbohong kepadanya dan mencoba menutupi kebenaran yang sesungguhnya. Namun Amit mengerti dengan keadaan tersebut dan Amit meyakinkan ibu agar ia dapat percaya kepadanya dan para polisi. Hingga pada hari yang sama, satu kompi mobil polisi bersama Amit pergi mendatangi rumah Sadhu Yadav untuk menangkap Sundar. Amit tidak memandang siapa Sadhu. Dia tetap memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Sundar dan menekankan Sadhu agar ia menurunkan tingkat kesombongannya itu. उनकी इजाजत के बिना आप हिल भी नहीं सकते जब जिस दिन जरूरत पड़ी घसीट के कोतवाली लेके जाएंगे Kemudian di lain scene memperlihatkan Amit yang sedang melihat anak-anak paduan suara yang tengah bernyanyi di depannya. Tak lama di tengah suasana riang itu, Amit menyadari seseorang yang mencurigakan yang dengan sengaja melepaskan sebuah gerobak ke arah anak-anak. Dengan insting seorang polisi, Amit pun dengan cepat berlari ke arah gerobak itu dan menendangnya, yang mana ternyata terdapat bom molotov di sana.
Dan karena hal itu, lengan kiri Amit mengalami luka bakar karena terkena sedikit ledakan. Singkat cerita, Baca yang mengetahui kabar Amit pun merasa gelisah dan esok harinya ia pun berusaha untuk menemui Amit di kantornya. Di sana, Baca mengatakan semua perbuatannya untuk melindungi satu Yadav dan merasa menyesal atas perbuatannya itu. Dan untuk hal itu, Baca berusaha meminta kesempatan kedua kepada Amit agar ia dapat memperbaiki kesalahannya, di mana Amit pun yang mendengarnya begitu senang dan dengan murah hati mencabut skor Baca. Dalam rangka penebusan kesalahan pada malam harinya, Baca mendatangi rumah Sadu seolah-olah memberitahu bahwa keberadaan Sundar mulai terancam. Sadu yang merasa Baca itu ada di pihaknya dengan mudah memberitahu Baca bahwa Sundar ada di bawah Nipur dan meminta Baca agar dapat membantu Sundar untuk menyeberangi perbatasan. Karena alasan itulah akhirnya Baca dapat mendatangi Sundar, di mana ternyata tempat tersebut merupakan tempat Apurva, si gadis yang diculik, disembunyikan untuk dapat dinikahi oleh Sundar. Baca pun membawa pergi Sundar tanpa diikuti oleh anak buahnya dengan dalih perjalanan menggunakan motor akan lebih aman untuknya. Dan karena memang Sundar yang merasa ketakutan akan ditangkap, sedikit pun dia tak curiga ketika Baca mengatakan akan membawanya kepada temannya di sebuah pabrik. Saat keduanya sampai, Sundar pun menyadari kedua polisi korup teman Baca ada di tempat tersebut. Namun hal itu sudah terlambat untuk Sundar karena dengan cepat Amit dan para polisi lainnya dapat mengepungnya dan meskipun menodongkan pistolnya, dengan mudah Amit dapat membekuk dirinya. Kemudian pengadilan Sundar dilakukan. Dan yang tak disangka di tengah peradilan tersebut tiba-tiba Apurva menghampiri ibunya dan ternyata Bu Leral sudah mengancam si ibu dengan putranya sehingga saat ibu bersaksi ia dengan terpaksa mengatakan bahwa semua baik-baik saja. Dan karena itu Amit serta kepolisian yang dipermalukan karena dinilai mempermainkan pengadilan. Beralih ke malam hari, sebuah tawuran Amit gunakan sebagai upaya pelampiasan kemarahannya terhadap hasil pengadilan yang membebaskan Sundar, di mana dirinya membuat onar yang merupakan anak buah dari Sundar. Setelah memasukkannya ke penjara, Amit menyuruh para polisi untuk tidak membuat laporan apapun. Dan seperti tahu apa yang Amit maksud, Baca dan para polisi lainnya secara berkelompok meneruskan menghajar mereka dengan membabi buta. Pada puncaknya, Baca berlari mengambil aki mobil membawa air asam dari aki mobil dan ia mengatakan bahwa dengan air suci mereka akan menyucikan kota Tejpur. Lalu dengan penuh murka, para polisi itu menusuk kedua mata anak buah Sundar dan diikuti dengan Baca yang menuangkan air asam tersebut ke mata dan mulutnya. Karena kejadian tersebut, di hari berikutnya masyarakat kota Tejpur merasa keadilan sudah mulai nampak, sehingga langkah tersebut mulai diikuti oleh stasiun kepolisian Sikarpur yang dengan sengaja melakukan hal yang serupa kepada dua orang tahanannya. Selain itu, Sin memperlihatkan beberapa berandal yang dikejar warga untuk dilempari air keras, yang pada saat itu secara kebetulan mobil polisi berisikan Anu, istri Amit, melintas menabrak para berandal. Dan Anu sendiri terlempar keluar mobil, yang mana secara bersamaan seorang warga melempar air keras yang jatuh dan pecah tepat di hadapan Anu. Karena kejadian tersebut, Anu dilarikan ke rumah sakit. Dan Amit yang melihat istrinya mengalami insiden seperti itu sangat bersedih. Namun dirinya tak bisa menyalahkan kejadian itu, karena aksi yang dilakukan itu merupakan aksi yang dicetus oleh anak buahnya sendiri atas izin darinya. Kasus tetaplah kasus. Setelah keluarga Yadav mengajukan kasus terhadap kejadian sebelumnya, Amit tetap menjalankan predikat tersebut dan berusaha untuk tegas kepada anak buahnya agar tidak semena-mena, di mana hal itu membuat Baca akhirnya menuliskan pengakuannya yang kemudian ia simpan di meja kerja Amit. Setelah itu Baca pulang ke rumahnya. Secara tidak terduga Sundar dan orang-orangnya ternyata sudah berada di dalam rumah dengan menyandera anak Baca dan secara brutal mereka pun menghajar Baca habis-habisan. Dan dengan disaksikan oleh anak Baca, Sundar pun merembak kedua mata Baca hingga ia tewas. Kemudian Amit mendatangi TKP pembunuhan Baca. Ia merasa sangat terpukul, ditambah lagi saat ia membaca surat dari Baca di meja kantornya, menceritakan bagaimana hari itu membuat Amit dan para polisi untuk mengusut kasus tersebut hingga tuntas bagaimanapun caranya.
Amit dengan berani memanggil Sadu Yadav untuk menanyai di ruang interogasi mengenai keberadaan Sundar sekalipun Sadu tak mau mengungkap keberadaan Sundar. Amit dengan lebih tegas mengatakan bahwa ia tak akan melepaskan Sundar ataupun Sadu. Lagi-lagi pengadilan terhadap Sundar pun akan dilakukan dengan keberadaan Sundar yang masih disembunyikan, dan untuk menghindari Sundar yang diyakini akan datang, Amit dan para polisi melakukan penyamaran di sekitar kantor pengadilan. Hal itu tentunya tidak sia-sia, karena dengan insting Amit menemukan Sundar sekalipun Sundar menyamar sebagai seorang wanita bercadar, dan dengan sedikit pengejaran Sundar pun akhirnya berhasil mereka tangkap. Setelah menangkapnya, mereka semua membawa pergi Sundar sekalipun tempat itu adalah sebuah pengadilan, di mana ternyata mereka membawanya ke sebuah tempat yang tidak diketahui untuk dihajar secara bersama-sama. Dari kejadian tersebut, Sadu sendiri sadar bahwa posisinya mulai terancam, dan karena itu dengan menggunakan uangnya, ia membuat Amit dipanggil oleh jenderal polisi untuk diberhentikan dari tugasnya di Tejpur. Dan pantas saja para polisi bawahan yang banyak yang korup dan angka kejahatan di Tejpur yang tinggi, yang mana hal tersebut dikarenakan petinggi-petinggi di sana semuanya adalah orang yang korup. Amit yang lemah posisinya tak mampu berbuat apa-apa, sekalipun Sundar akhirnya dapat bebas karena jaminan dari Sadu. Singkat cerita, Sundar berulah lagi dengan mendatangi rumah Apurva, di mana pada hari itu Apurva akan menikah. Tak rela gadis yang dicintainya menikah dengan orang lain, Sundar pun secara membabi buta mengamuk di sana, hingga calon suami Apurva pun tewas ditembak oleh Sundar. Diikuti dengan ibu Apurva yang sama-sama tewas ditembak. Apurva yang melihat ibunya tewas dengan cepat mengambil sebuah pedang dan memutuskan untuk menusuk dirinya sendiri. Kejadian nahas tersebut disaksikan oleh banyak orang dan juga Amit, hingga akhirnya mereka yang murka melihat kekejaman dari dua Yadav itu secara bersama-sama memojokkan keduanya ke kuil. Kemudian Amit pun menceburkan mereka ke kolam di dalam kuil dengan disaksikan oleh ratusan orang. Amit menghajar habis-habisan keduanya seraya melampiaskan segala kemarahannya atas kejahatan yang dilakukan oleh kedua Yadav itu. Masyarakat Tejpur pun tidak setuju jika keduanya dibawa ke kantor polisi, dan mereka semua secara kompak meminta keadilan di tempat untuk keduanya dengan sebuah cairan asam yang mereka sebut dengan Ganggajal. Namun pada saat itu dengan bijak Amit mengatakan bahwa cairan asam dari aki mobil tidak pantas disebut Ganggajal atau air suci, dan karena ia hanya seorang polisi, ia hanya mampu melakukan semuanya sesuai dengan kapasitasnya sebagai seorang polisi. Oleh karena itu, kedua Yadav itu hanya akan ditangkap dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Amit kemudian berbesar hati, akan tetapi dua Yadav yang tak tahu diri malah berusaha untuk melarikan diri tatkala ketika keduanya akan dimasukkan ke dalam mobil polisi. Ribuan orang berusaha untuk mengejarnya hingga akhirnya mereka terpojok dalam sebuah bangunan yang ternyata Amit berhasil masuk ke dalam bangunan tersebut. Kemudian mereka berdua menyandera pasangan suami istri dan anaknya dengan menggunakan pedang. Tetapi Amit berhasil membebaskan sanderaan mereka dan menghajar mereka hingga tewas tertusuk besi tajam di kepalanya. Tak ada yang mengetahui bahwa Amit telah membunuh mereka berdua. Di akhir film terlihat semua orang bergerombol ingin masuk ke bangunan tersebut. Film pun tamat. Sahabat, demikianlah alur cerita kali ini. Semoga sahabat semua terhibur dan terus setia menyimak alur cerita SLMTTV yang lain. Dukung terus SLMTTV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih ya sahabat sudah menyimak video ini sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Wassalamualaikum.